Allahu Rabbil Hamdurrahim. Berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin, sungguh mengagum. Ya, 25 menit ke depan saya nyemah ke Kang Ali Sadikin di Kampung Jambu, Cibenegara. Kita akan membahas paling tidak 4 hal. Yang pertama soal perjalanan pendidikan beliau dari mulai lahir di Simpar Cibenegara ini sampai kemudian di Darussalam, lalu kemudian ia mengabdikan dirinya di sebuah kampung kecil namanya Kampung Jambu di Cibenegara juga, dan perjalanan hidupnya yang tidak hanya memulai dari kecil untuk banyak hal, tetapi kemudian juga kita akan membahas lebih lanjut soal tiba-tiba beliau menjadi seorang YouTuber dan subscribe-nya lebih banyak dibandingkan dengan beberapa orang yang di kota. Kita akan kupas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Baraya Nyemah, pada kesempatan Nyemah sore ini kami berada di pusat pendidikan yang ada di Niahnya, tetapi juga menjadi pusat operasional dari Giakom TV. Saya diterima oleh tuan rumah yang luar biasa, Kang Ali Sadikin. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Oke, Kang Ali ini adalah putra Pagaden atau putra Cibenegara tepatnya. Beliau lahir tanggal 22 Juni pada tahun 1982. Jadi sangat muda. Ini lebih cocok menjadi anak tertua saya, Kang. Saya sudah agak lumayan tidak muda lagi. Gimana, Kang? Sehat? Alhamdulillah. Apa satu hari ini kegiatannya, Kang? Seharian ini? Keseharian ini kebetulan tadi sempat mau recording plus taklip. Iya. Nah, kebetulan Bapak sempat datang dulu, jadi kita break dulu, nggak apa-apa. Oh, jadi tetes itu tadi belum ya? Belum ya? Nggak belum apa-apa, mulai. Oke, kan untuk klipnya bisa di lain waktu. Oke. Nah, jadi harian ini kegiatan di sini terus ya? Di sini terus. Anak-anak sekolah siapa yang ngelola, Kang? Tadi kami datang, kemudian anak-anak bubar sekolah. Ini udah bagi tugas sebenarnya. Oh iya. Jadi istri kan bidangnya di kependidikan, memang bidangnya pendidikan, jadi lari ke pendidikan. Jadi untuk usaha sementara ini saya fokus di usaha. Oh, yang Giakom TV. Berarti bagian saya untuk pendidikan. Istri yang mengelola. Oke. Dibantu sama guru-guru yang lain. Oke. Akang ini lahir di Simpar. Kemudian sekolah SD di Simpar juga. Kemudian sanawiyah baru ke Darussalam. Aliyahnya juga Darussalam. Pondok pesantren Darussalam yang dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Juanda. Oke. Nah, ini yang kemudian akan kita lihat bahwa pengaruh dari pendidikan juga mempengaruhi jalan beliau. Kang, menurut Akang nih, anak-anak muda sekarang ini kan punya talent yang sebetulnya luar biasa ya, punya kemampuan, tetapi kemudian ketika anak-anak itu mulai menyenangi, tidak punya tempat untuk bertanya, tidak punya mentor. Apa langkah terbaik sih, Kang, yang dilakukan oleh anak-anak muda yang ingin memulai misalnya berkarir di YouTube lah misalnya, apa itu, Kang? Ya, yang pertama mungkin bisa melihat dari informasi dulu. Oke. Sudah masa sekarang itu kan informasi mudah didapat dari internet. Sejauh mana sih YouTube itu bisa dijadikan sebuah ya nilai produktivitas lah, dan kesananya bisa jadi sebuah pekerjaan juga. Terus kedua, memang harus banyak artinya sharing. Terus berkunjung ke orang-orang yang sudah sukses, tentunya banyak bertanya, dan di sana juga diperlukan keseriusan.
bukan hanya bertanya udah aja. Jadi karena YouTube ini kalau misalkan kita ke arah komersil, bukan hanya sekedar dokumentasi, beda. Kalau dokumentasi itu hanya sebatas upload kapan saja, kalau untuk komersil itu banyak tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya banyak, dan itu semua harus dilalui. Saya sengaja memulai dengan pertanyaan yang agak serius begitu, karena saya ingin menunjukkan bahwa kata kunci yang kedua itu adalah serius. Jadi kalau tadi adalah proses pendidikan sampai ke Darussalam, yang kedua soal serius. Kang, sejak kapan tiba-tiba akan kemudian berpikir ini harus memulai dengan YouTube? Tahun berapa itu mulai dengan YouTube itu? Itu tahun 2014. 2014. Ya tadinya memang ya seperti itu perjalanan yang tadi diutarakan. Saya baca-baca dulu gitu. Gimana sih dunia YouTube itu, terus sampai bisa menghasilkan, dan kita coba dulu gitu. Beberapa kali tidak menghasilkan. Berapa channel yang dibuat biasanya? Dulu tuh 1 channel, bahkan channelnya juga sampai kayak gini. Kalau saya ngaji di depan kamera, ini kan tiap berarti saya bisa buat konten tiap saya ngaji, dan ini bisa jadi modal untuk mendapatkan keuntungan. Ternyata malah kebalik. Nggak dapat keuntungan sama sekali. Bahkan yang nonton pun tidak ada. Ya jarang yang nonton. Nah di sana baru mikir, kok nggak ada yang nonton sih. Mulai baca lagi, lihat lagi. Baca, kemudian juga lihat YouTube orang yang sudah mulai ini, belajar juga dengan YouTube orang. Mulai dapat bentuknya itu, paham paling tidak langkah-langkah itu tahun berapa itu, Kang? 2017. Sebelum 2017. 2016 lah, kayak akhir. Dia 2 tahun ya prosesnya. Nah di sana pas ada satu kejadian yang dulu tuh di Mekah kalau nggak salah. Keren itu yang jatuh. Keren. Sempat dibikin berita gitu. Dibikin berita. Iseng, bahkan pakai Google Voice. Dari sana pas di-upload, kok beda, sehari sampai ribuan, baru mikir ternyata YouTube itu bisa naik itu kalau misalkan konten kita mendekati informasi yang populer. Nah dari sana mulailah bikin konten yang serupa. Setelah beberapa lama ada titik jenuh, ini bukan genre saya, ini bukan intinya konten yang saya maksud. Akhirnya setelah beberapa, ya memang sampai PO dulu tuh, sampai bayaran lah di dapat gaji. Dan dari sana kepikir, kenapa saya nggak bikin konten sesuai apa yang saya harapkan dulu gitu, bikin konten religi. Gitu. Pada saat itulah kemudian jadi naiknya melalui peristiwa keren itu, tetapi kemudian kembali ada kesadaran, saya bukan di sini gitu. Akhirnya kembali ke religi. Bukan di sini gitu. Akhirnya pas bikin lagu itu tentang ibu dulu tuh. Ya setelah 6 bulan nggak sadar. Talentnya siapa saat itu? Saya sendiri. Langsung sendiri. Bikin musik sendiri. Bikin musik sendiri, nyanyi sendiri. Terus ngedit sendiri. Nah udah 6 bulan baru kelihatan. Si view video itu merangkak naik. Nah di sana udah berarti inilah jalannya. Posisi saya. Posisinya. Dan dulu digeluti sampai saat ini. Sampai saat ini. Nah, Akang juga selain ketika sudah memang berjalan bertumbuh begitu ya, dari awal 2014, 2016 ada keren, lalu kemudian masuk ke kesadaran bahwa ini nih jalannya. Lalu kemudian tiba-tiba Akang memunculkan juga talent-talent lain. Sekarang yang mulai terkenal itu Riri misalnya 6 bulan lalu. Gimana itu tuh? Bagian dari sebenarnya ada titik jenuh, Pak. Jadi ketika misalnya kita tampil di kamera terus-terusan, terus dengan kompensasi ya adalah gitu ya. Ada ya. Cukup bener, dan itu sampai puluhan juta. Jadi kepikir karena banyak yang kesini, masa saya harus nutup? Awalnya banyak yang kesini nanya-nanya kan, ketika populer itu banyak yang tahu bagaimana saya. Nah di sana masa saya nggak ngebuka gitu. Saat mereka bertanya YouTube itu seperti apa, apalagi yang misalkan pengen nyari ya setidaknya jalan usaha gitu lah. Nah dari sanalah kepikir berarti saya harus membuka ruang buat orang lain.
dengan segala resiko yang ada. Di samping saya harus bikin konten, juga saya harus bantu orang lain, bukan hanya ngajar, tapi bikinin konten untuk talent atau kontennya. Dikasih contoh begini gitu. Kebetulan kan ada modal untuk berita itu seperti ini, gitu kan, untuk vlog itu seperti ini, untuk nyanyi itu ternyata kontennya seperti ini, gitu. Udah ada, begitu. Barayanya mah untuk menggambarkan posisi daerah Jambu ini di desa Sidajaya, kecamatan Cibenagara. Saya ingin menggambarkan posisi kami tadi terakhir itu di Kota Pagaden, di pertigaan Pagaden itu, lalu kemudian di share lokasi oleh Kang Ali, dan kemudian itu sekitar 41 menit perjalanan, sekitar 20 kiloan ya dari Pagaden ini. Ini menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat yang jauh, ujungnya Subang, berbatasan dengan Indramayu. Atau 1 kilo itu udah sungai. Oh, 1 kilo itu sungai perbatasan. Nah, ini untuk menggambarkan. Tapi saya ingin kupas di bagian kedua, Kang, segmen ini. Akang dari Darussalam, lalu kemudian sempat mengajar di Bandung, lalu kemudian tiba-tiba menentukan pilihan lokasi yang dusun kecil gitu, cuma ada 1 SD. Nah, apa yang memanggil Akang dulu ke sini? Dulu itu kayak semacam, kan di kota udah gitu. Gimana sih kehidupan di kampung? Kalaupun memang dekat antara Simpar dengan Cigaruk itu, tapi kan belum tahu. Saya belum tahu gimana sih Cigaruk yang digambarkan, karena dengar dari Uwa itu katanya lembur beling gitu. Artinya kampung, bener-bener kampung. Dari sana tertantang. Gimana sih kehidupan di sana gitu. Apa yang harus nanti saya lakukan gitu. Penasaran, ini ya berangkatlah ke sini. Persis hari Jumat dulu. Hari Jumat, dan kemudian sempat tentu sholat Jumat di sini. Sholat Jumat di sini, dan yang paling bikin shock itu ya yang nggak biasa. Saya sholat Jumat sampai jam 12 itu nggak ada jamaah. Ternyata Jumatan itu hanya 4 orang, saya sama orang tua, anak-anak 2 orang. Dari sana terpikir ternyata bukan hanya sekolah, berarti ada hal lain yang harus saya lakukan di kampung. Awalnya datang ke sini untuk mengajar di SD. Tetapi ketika datang sholat Jumat hari pertama, kita hanya sholat berempat, dan lalu tentu sebagai santri yang dididik lama begitu, 6 tahunan di Darussalam, ada keterpanggilan. Ini ternyata tantangan tambahan, dan kemudian akan menikmati itu di sini sampai sekarang. Hingga pada akhirnya saya merasa bahwa lihat orang Jambu tuh sayang. Karena di kampung inilah yang membentuk pribadi saya jadi kuat. Kan banyak fitnahan, banyak cacian, tapi kita bisa menghadapinya. Kalau tidak ada ke kondisi itu, mungkin ini nggak terlatih. Akan mengajar di guru honor di SD Mekarawa, Jaya, kemudian 8 tahunan ya proses itu berlanjut. Lalu kemudian terpikir untuk buat Dinia. Itu tahun berapa atau tahun keberapa ketika kalau Dinia itu dari pertama ke sini, Pak. Pertama ke sini sudah langsung membuat Dinia. Jadi udah disuruh sama masyarakat itu. Udah ngaji, dan memang tujuannya ini dulu kepikir 10-20 tahun mendatang. Setiap kita buka pintu rumah. Kalau tidak orang tuanya, minimal anaknya bisa baca Quran. Dulu target begitu. Targetnya di sini harus ada yang bisa baca Quran satu rumah itu. Nah, perjalanan sekarang nggak bikin bangunan sendiri, ya karena kondisi kondisi rumahnya memang lokasinya di sini. Gitu. Dan masyarakat masih mempercayai bahwa saya mungkin masih bisa menyempatkan waktu untuk belajar sampai sekarang. Jadi ketika akan kemudian membuat Dinia Awaliyah, lalu banyak yang dititipkan untuk mengaji di sini, dan tentu harus banyak guru yang dibayari gitu kan, hasil honor gitu kan. Itu tentu terseok-seok awalnya, Kang. Terseok-seok karena kayak sangat ya pertama gini, kita mau nyari keuntungan berapa sih di Dinia? Sementara di lingkungan masyarakat sendiri juga ekonominya kan minim. Karena itu juga dengan maraknya sekarang tuh yang jadi PR tuh bank keliling gitu ya.
kita mau nurut apa, mau nyari keuntungan apa, terus untuk operasional seperti apa kan? Oke. Berarti harus keluar dari diri sendiri, dari modal sendiri. Oke. Dari sanalah belajar berwirausaha yang hasilnya harus terpaksa. Oke. Harus terbagi dua. Iya. Untuk dunia, kemudian untuk keluarga. Buatlah kursus komputer. Dulu buatlah kursus komputer, desain grafis, foto. Semuanya. Sampai tingkatan internet sekarang untuk wifi. Jadi ya dari sanalah sedikit-sedikit bisa terpenuhi. Giakom itu berdiri pada saat bersamaan dengan itu bersama ketika saya pertama kali terjun di komputer. Di komputer. Oke, jadi Giakom itu jadi Baraya, nama Giakom TV itu sebetulnya berawal dari lembaga kursus yang dibuat oleh Akang ini, lalu kemudian Kang Ali terus bertumbuh, dan ketika sudah YouTube-nya itu sudah dihargai oleh manajemen YouTube, maka itu menjadi bagian juga yang menjadi donasi subsidi untuk dunia ini, gitu ya Kang. Kayak dapat angin. Iya. Barulah gitu. Okay. Oh, ternyata ini bisa. Ini berkahnya. Dan Giakom itu adalah nama anak pertama saya. Namanya Giakom juga? Gia. Oh, Gia. Gianya komputer. Namanya Gia, lalu Giakom gitu kan. Lari ke YouTube jadi Giakom TV. Giakom TV untuk YouTube itu. Perjalanan yang memang betul-betul bertumbuh ya Kang ya. Oke. YouTube, kemudian media sosial, IT, di samping memang betul-betul media begitu ya, media sosial, kemudian juga sarana untuk mendapatkan penghasilan untuk sebagian besar YouTuber. Bagi Akang YouTube itu nilainya apa Kang? Lebih dari sekedar itu, misalnya pembelajaran kah di YouTube itu? Lebih kepada, bagi saya YouTube itu sebuah media belajar. Media pembelajar, media betul-betul belajar. Dan mungkin bahkan selamanya, karena kita YouTube itu setiap bulan ada algoritma baru, aturan baru. Aturan baru itulah yang harus kita ikuti. Algoritma baru YouTube itu, dan itu yang harus menuntut kita terus belajar. Ketika ada algoritma baru, misalkan aturan yang seperti apa, berarti kita ikuti. Yang dulu misalkan contoh, dulu itu kita bikin konten kekerasan itu nggak masalah. Sekarang itu kalau udah ada kata mati misalnya apa, ya udah nggak bisa jadi kan itu karena terjadi karena pembaruan algoritma. Dan makin kesini pasti makin ketat. Dan pada akhirnya YouTube itu mendidik kita supaya bisa membuat konten sendiri tanpa melibatkan orang lain atau konten-konten yang lain yang dimanfaatkan untuk terus belajar, tapi kan terus belajar dari aturan-aturan baru. Nah Kang, istilah algoritma kalau begitu yang paling sederhana untuk menjelaskan ke kaum muda kita yang ingin masuk ke dunia YouTube begitu, algoritma itu mudahnya apa sih dijelaskan? Aturan kah atau mekanisme, statistik itu? Sederhananya sebenarnya itu kayak aturan, kerangka. Kalau mesin itu kan kayak gini. Misalkan ketika bulan berikutnya dia akan berubah. Setiap misalkan video yang masuk, ketika pasti kan masuk filter algoritma itu. Jadi lebih kepada aturan. Jadi kalau digambarkan sebagai mesin kan susah. Karena YouTube itu kan mesin. Aturan main yang ditetapkan oleh YouTube itu algoritma YouTube, dan kita harus taat atau mengikuti semua algoritma YouTube itu. Nah, kalau begitu benar apa yang akan sampaikan bahwa YouTube memang betul-betul media pembelajaran dan tidak pernah berhenti, tetap harus terus belajar. Contohnya seperti ini. Misalkan saya buat konten, bikin tadinya kita tidak terbiasa nge-vlog, bisa ngomong di depan kamera. Kalau di depan misalkan orang lain kita nggak masalah, tapi di depan kamera salah itu kan sesuatu hal yang fatal, harus ada cut edit itu. Nah dari sana kita belajar ngomong dulu gitu apa adanya. Setelah jadi kita upload. Kan orang banyak yang nonton, banyak yang ngeritik, komen. Ini terlalu banyak ngomong, terlalu bertele-tele, ya kan ini berulang. Nah dari sana ternyata dari vlog aja yang kita ngomong itu beraturan, harus beraturan karena kita lihat banyak orang dan orang-orang itulah yang mendidik kita, mengkoreksi kita dari semua kesalahan-kesalahan tersebut. Itulah ya salah satu sudut menjelaskan bahwa YouTube adalah benar-benar media untuk pembelajaran. Jadi kita terus belajar itu. Nah Kang, kita tarik ke segmen yang ketiga. Segmen ketiga ini lebih pada kita yang di Subang.
Kang Ali ini YouTuber dan sudah berpenghasilan besar lah ya untuk ukuran di Subang. Selain Kang Ali ada YouTuber lain di Subang yang levelnya sama atau belajar berangkatnya sama? Sudah 1-2 atau belum? 1-2 lah, 1-2. Iya. Karena kan mereka channelnya cuma 1. Oke. Ada yang paling 2. Oke. Kalau di sini kan banyak gitu Oke. yang membuat lebihnya. Oke. Ada 3 channel aja kan berapa subscribernya. Oke. Dan alhamdulillah sekarang bisa sampai menggaji gitu. Menggaji beberapa talent, beberapa orang, beberapa karyawan gitu ya. Jadi udah sangat lebih lah. Udah sangat lebih. Dan itu sebuah kepuasan. Kepuasan. Luar biasa. Oke. Nah sekarang saran Kang untuk anak-anak muda yang baru mulai itu selain tadi di awal sudah katakan terus saja belajar, apa secara umum sekali Kang? Ini di bagian terakhir ini. Yang pertama memang YouTube itu kalau kita serius sedikit informasi, kalau sudah jadi duit mau apa sih? Satu tuh. Oke. Terus memotivasinya ini yang sulit ini, memotivasi kita supaya jadi memanfaatkan platform itu tuh apa sih, itu yang harus dilihat tuh. Karena kalau misalkan kita cuma YouTube, tidak ada motivasi, misalkan kita pengen apa, misalkan saya contoh gini, saya punya kemampuan ngomong, terus tapi belum sempurna, saya bisa belajar nih. Terus misalkan saya punya kemampuan baca nih, ada nggak sih channel berita? Saya misalkan bisa seneng memberi kayak semacam tutorial. Kenapa sih kita nggak buat? Nah, motivasi itu yang mempengaruhi kita bisa terjun ke YouTube. Kalau misalkan kita ngikuti orang musik, terus kita musik, sementara talent kita pas-pasan, akhirnya ketika ngupload 1, 2, 3 video nggak ada reaksi dari penonton, apalagi penghasilan, break seketika. Males dia langsung. Lihat aja potensi diri kita ini apa, lalu kita kemas jadi sebuah video dan tuangkan, nanti ada reaksinya gitu. Paling tidak ketika misalkan keuntungan belum dapat gitu, kita punya dokumentasi untuk kayak semacam tahapan-tahapan belajar. Riwayat sejarah kita, ada riwayatnya. Jadi keuntungannya itu. Nah Kang, ini menarik. Saya akan timpali dengan ini salah satu kru kita. Kebetulan di kabupaten kelahirannya itu ada undangan dari komunitas media online bersama-sama dengan Dinas Pariwisata untuk memberikan pembelajaran kepada anak mudanya tentang diantaranya tentang konsep aturan YouTube yang tadi Akang sebutkan. Nah kira-kira kalau di Subang pemerintah kabupaten juga kemudian memberikan model pembelajaran algoritma artificial intelligence itu penting juga. Sangat penting juga karena ini contoh kenapa para anak-anak muda sekarang mereka lebih kepada main game tanpa ada kompensasi apapun, malah kuota kan habis itu. Ya justru mereka karena buta informasi dan tidak ada yang memotivasi. Tidak ada yang mengarahkan. Tidak ada yang mengarahkan. Misalkan gini, yang nongkrong itu kan banyak. Bisa nyanyi gitar, talent gitarnya juga bagus. Karena nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang memotivasi, terus buta informasi seputar itu, ya mereka hanya sekedar happy-happyan tanpa produktivitas yang lebih baik lagi gitu. Harusnya mungkin pemerintah lebih lagi membuka sarana-sarana. Nih pendidikan YouTube tuh seperti ini. Dengan apalagi difasilitasi biaya. Misalkan mentornya ini gitu, terus difasilitasi gratis dulu lah, nggak apa-apa. Itu kan lebih memotivasi. Kalau kemarin ini gelombang pertama ya? Iya Pak. Gelombang pertama berapa orang peserta itu satu kabupaten itu? Satu kabupaten itu ada sekitar 50 orang. 50 orang ditempatkan di sebuah hotel penginapan resort dan kemudian di suatu pulau mereka dididik. Ini Pak Oto yang mempraktek? Enggak kebetulan ini salah satu alumninya. Saya tertarik membawa yang bersangkutan itu karena di Facebooknya menceritakan soal itu. Jadi saya bilang ini keren. Ada pemerintah kabupaten yang kemudian mikirin ini anak-anak punya potensi untuk bermedsos dengan baik, bahkan menghasilkan uang dari YouTube. Mereka kumpulkan di sebuah resort, di sebuah pulau.
Mereka latih itu algoritma itu. Waduh. Nah, itu udah keren ya. Udah bagus itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi dan kalau pengambil kebijakan di Subang ini secara terbuka saya sampaikan, tentu kita, apalagi Akang yang sudah membuktikan konten-kontennya luar biasa, konten religinya berhasil mengorbitkan seorang Riri dengan sholawatnya gitu ya, itu kan sebuah kebanggaan kita. Jujur kan, saya mengenal Akang itu justru dari Riri dan tentu dari sholawatnya itu. Jadi akhirnya jalannya ke sana. Oke, Akang nuhun pisan. Sudah berapa? Sami-sami 23 durasi kita. Oke. Nah, kalau 23 saya ingin minta Akang apa kira-kira yang ingin Akang sampaikan dan itu sangat penting kan. Silakan kalau. Yang pertama untuk para pemegang HP siapapun. Iya. Di HP itu banyak fitur, banyak fasilitas untuk menuangkan semua karya apapun itu. Termasuk media sosial juga bukan hanya sekedar YouTube, ada Facebook, ada apalah. Daripada HP kita nganggur buat chatting, lebih baik bikin hal produktif yang bisa mendominasi, bersyukur bisa sampai jadi nilai tambahnya. Oke. Ada lagi kan? Sementara itu saya ingin ada segmen tambahan di kesempatan ini. Saya akan tulis 2 nama, mudah-mudahan tepat dengan apa yang akan sampaikan. Tolong Akang sebutkan nama orang yang membuat Akang merasa ini mentor dan mempengaruhi hidup Akang. 2 orang, tapi saya sebut dulu yang versi saya. Oke, Kang. Kira-kira siapa? Pertama istri. Oke, yang kedua? Yang kedua ya anak. 2 orang itu. Dua-duanya saya keliru, Kang. Karena saya menyebut nama, karena Akang 2 kali menyebut nama. Akang menyebut Uwa. Siapa Uwa Akang itu? Oh, Uwa itu sebagai bendahara dinas. Oh, Uwa yang mendorong bendahara dinas, tapi yang menyuruh ke sini. Tapi kemudian Akang menjadikan anak-anak dan istri sebagai motivasi Akang. Apa itu alasannya? Pertama ya saya akan punya tanggung jawab besar. Istri dibawa ke sini, berarti saya sudah harus siap menafkahi segalanya tanpa ada saudara orang tua. Kedua pas anak keluar ini biayanya akan lebih besar. Dulu tuh kelas 4. Gia itu ya, makanya kuliah namanya Gia. Kelas 4 berarti 2 tahun mendatang saya harus sudah siap dengan biaya sekolah. Alhamdulillah pas kelas 1 SMP bisa masuk ke SMP Al-Quah. Di Pagaden itu, yang tentu biayanya kita paham lah karena boarding. Dari sana ya udah selesai. Nah, adiknya Gia? Adiknya Gia di Darussalam. Di Darussalam sekarang. Adiknya lagi belum? Belum. 2 ya. Jawaban saya kurang tepat, tetapi paling tidak kita bisa tahu bahwa ternyata istri yang mau dibawa kemari dan anak-anaknya adalah sumber motivasinya. Terima kasih Akang, hatur nuhun sekali. Sami. Sos ngerepotkeun. Yang seharusnya talent tadi sudah mulai ini. Nuhun Akang. Saya tidak berani mengambil kesimpulan, tetapi yang pasti saya ingin menyampaikan saja, mudah-mudahan dalam 1 kalimat ini bisa mewakili apa diskusi kita, walaupun tidak mungkin sepanjang 30 menit ini Anda simak saja. Tapi intinya adalah bahwa yang pertama, sumber motivasi itu biasanya lahir dari orang-orang terdekat. Bisa orang tua, bisa istri, bisa anak-anak. Yang menjadi persoalan adalah apakah kemudian sumber motivasi yang ada di dekat kita itu mampu membuat talent kita, kemampuan kita itu tereksplorasi dengan baik. Lebih dari itu semua, sebetulnya proses pembelajaran yang terus-menerus, yang akan sebutkan misalnya YouTube menjadi media pembelajaran yang terbaik karena algoritmanya terus berubah, tantangan dunia juga berubah, maksudnya begitu. Karenanya kita harus tetap terus belajar. Luar biasa. Dan catatan pentingnya, Kang Ali ini berani datang ke dusun atau daerah Jambu di desa yang luar sekali, jauh dari kota Subang, bahkan perbatasan, tapi mampu membuktikan dari tempat seperti ini Giakom TV lahir menjadi insya Allah ke depan menjadi kanal yang lebih besar lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di nyemah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.